Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang apa yang terjadi di Jepang minggu ini, karena ada dua berita penting. Yang pertama yang perlu disebutkan adalah, tentu saja, apa yang kita pelajari kemarin, bahwa ternyata Amerika Serikat dan Jepang telah mencapai kesepakatan dagang, di mana Jepang akan berinvestasi lebih banyak uang ke AS, sebagai imbalan atas tambahan tarif hanya 15%, di atas tarif yang sudah ada. Saya akan membahas ini nanti, karena menurut saya kita sebaiknya fokus dulu pada pemilu yang baru saja terjadi. Karena banyak pembicaraan tentang hal ini, dan saya tidak yakin semua orang benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Maksud saya, jika Anda mengikuti media barat, salah satu berita utama atau peristiwa yang menjadi sorotan adalah bahwa salah satu partai sayap kanan, atau partai sayap kanan ekstrem, sebenarnya mendapatkan banyak kursi, bukan? Reuters, you have spoken please. Exime. Reuters reports about this here. Japanese First Party emerges as an election force with Partai Japanese First muncul sebagai kekuatan dalam pemilu dengan retorika keras soal imigrasi. Dan berikut ini sebuah video singkat. Ratusan orang merayakan kemenangan besar Partai Sayap Kanan Sanseito di Jepang. Di latar belakang, Anda mungkin melihat Tuan Kamiya, pemimpin partai tersebut. Sekarang, ini mungkin memberi kesan, seperti yang juga disarankan artikel ini, bahwa Jepang berada di jalur yang sangat mirip dengan katakanlah Jerman dengan Alternatif für Deutschland, Partai Sayap Kanan AfD, atau Inggris dengan Nigel Farage, dan perkembangan yang terjadi di Eropa, bukan? Semua orang bergerak ke kanan, jadi Jepang hanyalah contoh terbaru dari itu, memilih Partai Sayap Kanan. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Seperti sering terjadi, Jepang dari luar tampak sangat mirip dengan Eropa, tetapi di balik layar, sebenarnya dinamika yang berbeda sedang terbentuk. Dan izinkan saya mungkin menunjukkan yang ini kepada Anda. Jadi mari kita bahas susunan partai yang sebenarnya dalam pemilu ini. Di sini Anda melihat NHK World. NHK adalah penyiar nasional Jepang, bukan? Bagaimana mereka meliput berita bersama Tuan Ishiba. Ishiba adalah Perdana Menteri dan juga pemimpin partai terbesar di Jepang. Partai konservatif yang telah berkuasa paling lama, pada dasarnya sejak tahun 1960-an, dengan jeda singkat pada tahun 1993, dan jeda yang lebih lama dari 2009 hingga 2012, ketika partai oposisi untuk pertama kalinya benar-benar berkuasa. Tapi masalahnya, Jepang juga tidak terlalu baik dalam menjelaskan politiknya sendiri. Di sini, jika Anda melihat grafik yang mereka berikan di bawah ini, mereka menjelaskan komposisi partai yang berbeda. Ya, komposisi partai yang Anda lihat. Izinkan saya mulai dengan ini. Apa yang kita saksikan hari Minggu lalu, akhir pekan kemarin, bukanlah pemilihan umum. Itu bukan pemilihan untuk Majelis Rendah Parlemen Jepang yang lebih besar dan lebih berkuasa. Itu adalah pemilihan untuk setengah dari Majelis Tinggi. Jadi, Jepang memiliki sistem menarik, di mana Majelis Tinggi dipilih dalam dua siklus berbeda, 50% setiap 3 tahun. Idenya, tentu saja, adalah menciptakan sistem di mana Majelis Tinggi tetap relatif stabil, dengan hanya perubahan kecil dari waktu ke waktu. Inilah sebabnya, mengapa pemilihan Majelis Tinggi biasanya tidak terlalu banyak diliput oleh media internasional, karena biasanya tidak berdampak besar pada politik domestik Jepang. On Japan's domestic politics, but this time things are slightly different because. Namun kali ini, situasinya sedikit berbeda karena adanya perubahan umum dalam komposisi cara partai-partai bekerja sama. Jadi sebagai informasi, omong-omong, saya akan menggunakan Wikipedia sebagai sumber data di sini. Dan tentu saja, setiap akademisi yang baik akan memberitahu Anda tidak boleh menggunakan Wikipedia. Dan itu memang benar, Wikipedia memiliki banyak masalah. Namun, satu hal yang menurut pengalaman saya sangat baik dari Wikipedia adalah agregasi data untuk pemilu dan juga data ekonomi. Saya belum pernah melihat ketika pemilu dijalankan dengan benar di bawah otoritas pemilu yang berfungsi dengan baik, ada manipulasi besar-besaran atau penyajian data yang menyesatkan di Wikipedia.
very massive spin or misrepresentation. So usually Wikipedia, when it comes, Jadi biasanya, Wikipedia, ketika berhubungan dengan tabel dan data semacam ini, yang dikeluarkan oleh katakanlah otoritas yang terpercaya, di mana kita tidak perlu meragukan legitimasi pemilihan itu sendiri atau prosesnya. Secara umum, saya belum pernah melihat Wikipedia benar-benar salah total. Anda memang tidak bisa mempercayai Wikipedia untuk isu-isu seperti Suriah, Iran, atau apa yang terjadi di Gaza dan sebagainya. Karena di sana, orang akan memberikan banyak sekali sudut pandang yang bias. Tapi ketika kita memiliki data yang sangat faktual seperti ini sebagai sumber, Wikipedia sangat cepat dalam mengumpulkan informasi. Dan ini cukup berguna untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Jadi karena alasan itu, saya akan menunjukkan kepada Anda majelis tinggi di sini dan majelis rendah. Keduanya seperti yang terlihat pada grafik di Wikipedia. Karena itu adalah hal lain yang dilakukan situs tersebut, menampilkan representasi ini yang cukup berguna. Jadi majelis tinggi memiliki total 288 kursi. Dan sekali lagi, hanya setengah dari kursi ini yang diperebutkan kali ini. Majelis rendah yang memiliki lebih banyak kekuasaan, lebih besar, 445 kursi. Dan di Guvahos, Ahimturakan sistem proporsional, marif, sistem campuran nolai. Isav to lead you. System to vote. What does that mean? It means that parts of the seats are Itu berarti sebagian kursi dialokasikan melalui sistem yang disebut first past the post, di mana ada satu daerah pemilihan, satu lingkaran kecil kan, sebuah distrik, dan siapapun yang mendapatkan suara terbanyak di distrik itu akan mendapatkan kursi. Jadi ada individu yang mencalonkan diri untuk kursi-kursi ini, dan siapapun yang mendapatkan suara terbanyak akan masuk. Itulah sistem first past the post. Sekarang, baik di majelis tinggi maupun majelis rendah, Isik with them such a courses. Skay system is remit. Labu statute ral. Distank skyawi system first past the post ini. Demand hang sterha forward isigi per district. One thing where you have one person who can win per district, and in the rest, about a third of seats. Dan di sisanya, sekitar sepertiga kursi dialokasikan di daerah pemilihan di mana beberapa orang di distrik yang jauh lebih besar bisa memenangkan kursi. Itu adalah sistem proporsional. Jadi bukan hanya orang pertama yang menang, orang kedua, ketiga, dan seterusnya juga bisa mendapat kesempatan mendapatkan kursi. Tergantung pada seberapa besar dukungan keseluruhan yang dimiliki sebuah partai. Akan ada kursi tambahan yang dialokasikan untuk orang-orang dari daerah pemilihan yang lebih besar itu, dari distrik yang lebih besar tersebut. Jadi singkatnya, apa yang dilakukan sistem campuran antara proportional dan first past the post ini adalah, secara umum, sistem ini menguntungkan satu atau dua partai terbesar. Sistem first past the post, terutama jika Anda melihat bagaimana sistem ini bekerja di Inggris untuk pemilihan parlemen mereka, cenderung paling menguntungkan partai terbesar. Karena ini cukup sederhana, partai yang paling populer biasanya juga paling populer di seluruh negeri. Dan jika di seluruh negeri, misalnya Anda adalah partai paling populer dengan 30–35% suara, dan semua partai lain, biasanya di semua distrik, mendapat sedikit lebih rendah, habis 2–8%. Tetap saja, yang mendapat 35% akan mendapatkan kursi dan menang. Ini berarti Anda menangkan banyak kursi, 2 kursi, atau bahkan lebih di parlemen. Meskipun faktanya, Anda hanya didukung oleh sekitar sepertiga dari jumlah pemilih. Namun karena, secara keseluruhan, partai Anda cenderung menang sedikit lebih banyak daripada yang lain, semua orang lain tidak mendapatkan apa-apa, dan Anda mendapatkan segalanya. Jadi sistem first past the post menguntungkan partai yang paling populer. Bahkan jika partai paling populer hanya mendapat 30%, 35%, atau berapapun, itu masih bisa diterjemahkan menjadi keuntungan besar. Dan meskipun Jepang memiliki sistem campuran, sistem pemilihan secara keseluruhan masih bekerja dengan cara yang timpang seperti itu. Itulah sebabnya, untuk waktu yang lama, Partai Demokrat Liberal, LDP, benar-benar memiliki kendali besar atas kedua majelis parlemen. Karena mereka hanya menjadi partai paling populer dengan 30, 35, kadang-kadang 40% suara.
dan itu bisa diterjemahkan menjadi lebih dari 60, bahkan lebih dari 66% mayoritas di satu atau kedua kamar. Sekarang, hal itu sedang berubah. That is changing right now. And if we look at the distribution, so again, this is the lower house. Dan jika kita melihat distribusinya, jadi sekali lagi, ini adalah majelis rendah dan majelis tinggi yang baru saja kita adakan pemilihannya. Di sini, kita punya hasil pemilu umum tahun lalu, 2024, untuk pemilihan majelis rendah. Anda bisa lihat bahwa saat ini ada dua sistem pemungutan suara, proporsional dan berdasarkan daerah pemilihan. Secara keseluruhan, pada pemilu 2024 lalu, LDP, Partai Demokrat Liberal yang berwarna hijau di sini, kehilangan banyak kursi, minus 68. Sementara Partai Demokrat Konstitusional memenangkan 52 kursi. Mereka yang berwarna biru di sini. Secara umum, Anda bisa menganggap CDP sebagai versi Jepang dari Partai Sosial Demokrat Besar. Mereka dulunya adalah Partai Demokrat Jepang, DPJ. Mereka adalah partai yang berkuasa dari 2009 hingga 2012. Ketika Veritex, Leopoldson acknowledged. When for the first time the LDP was kind of kicked out of power, then they struggled a lot. Among other things, they had to manage. Lalu, mereka mengalami banyak kesulitan. Di antaranya, mereka harus menghadapi gempa besar tahun 2011 dan bencana Fukushima. Dan peristiwa-peristiwa seperti itu benar-benar menghancurkan mereka, sehingga mereka dengan cepat kehilangan kekuasaan lagi. Namun, mereka masih menjadi partai terbesar kedua, terutama di majelis rendah. Setelah itu, ada partai-partai lain di bawahnya. Mari saya kembali ke grafik dari NHK ini. Alasan mengapa grafik ini agak kurang tepat atau dibuat yang kurang baik, itu menempatkan LDP di sisi kiri dan bagaimana. Kami bisa Anda berpikir bahwa Partai Demokrat Liberal adalah partai sayap kiri, padahal tidak. LDP partai yang jelas pasangan centrist right party. The green ones here again. I think this graph yang berwarna hijau di sini. Sekali lagi, menurut saya grafik di Wikipedia ini sebenarnya lebih berguna. Karena mereka berada di suatu titik pada spektrum politik di tengah kanan, sebuah partai konservatif. Hal yang paling mendekati dalam politik Eropa menurut saya adalah Anda bisa membandingkan LDP dengan CDU Jerman, dan Anda bisa membandingkan Partai Demokrat Konstitusional dengan SPD. Namun, preferensi mereka sangat berbeda. Meski begitu, menurut saya, it's a verbandingen med en pathkante you step for. Saya grafik the graphic chill, sang hanga, PowerPoint, review. Into posisi seperti ini. Den imavik trek perkitsen. Different parties fall, and this is an approximate graph. The size roughly represents how big they are, although not totally. Ukurannya kurang lebih mewakili seberapa besar mereka, meskipun tidak sepenuhnya. Saya harus membuat Partai Demokrat Liberal sedikit lebih panjang, hanya untuk menggambarkan betapa luasnya spektrum orang-orang di dalam partai ini. Satu hal yang perlu diketahui tentang LDP, Partai Konservatif, partainya Pak Ishiba, adalah mereka mencakup banyak orang dengan preferensi politik yang beragam. Ada orang seperti Pak Ishiba, yang sebenarnya kurang lebih berada di sayap kiri, bukan kiri jauh, tapi cukup di bagian kiri partainya. Dan ada juga orang lain yang misalnya menantang Pak Ishiba setahun yang lalu untuk kepemimpinan. For instance, contested Mr. Ishiba a year ago for leadership, and Miss Takaichi is her name. She is. Dan nama beliau adalah Miss Takaichi. Ia berada di bagian paling kanan dari partainya sendiri. Dan semua orang ini, berbagai faksi, dan Jepang, meskipun secara resmi telah menghapus faksi-faksi, LDP secara resmi menghapus faksi-faksinya tahun lalu. Jelas, partai sebesar itu masih terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, bukan? Maksudnya, LDP, meskipun tampak seperti satu kesatuan, sebenarnya terdiri dari berbagai preferensi kebijakan. Lalu, selama waktu yang lama, LDP memiliki kebiasaan untuk berkoalisi dengan partai yang lebih kecil, Komeito, yang pada dasarnya adalah partai politik yang terinspirasi agama dan tidak terlalu besar. No, Komeito tidak pernah menjadi partai besar. Mari kita lihat mereka di majelis rendah. Di majelis rendah, Komeito selalu mendapatkan dukungan sekitar. Mereka didukung oleh sekitar 5 hingga 6 juta orang Jepang, bukan? Dari total 120 juta penduduk di negara ini. Dan dari jumlah pemilih yang kira-kira sekitar 70. Saya lupa.
Jumlah pemilih pasti sekitar 60 atau 70 juta. Mungkin 60-70 ya, 70 atau 80 juta. Kira-kira seperti itu. Dan mereka selalu mendapat dukungan dari sekitar 5 juta orang. Dan itu biasanya kemudian diterjemahkan menjadi, secara keseluruhan, hanya beberapa, bahkan tidak banyak kursi. Seperti 20, 30, kadang-kadang 40 kursi. Biasanya kurang dari 10% dari seluruh parlemen dipegang Komeito. Namun ada kebiasaan dari LDP untuk bersekutu dengan mereka dan membentuk koalisi, bahkan ketika LDP sebenarnya tidak membutuhkannya. LDP sebenarnya pernah memiliki mayoritas mutlak, mayoritas 66% pada masa pemerintahan Pak Abe, tetapi mereka tetap memutuskan untuk mempertahankan koalisi ini dengan Komeito dan menunjuk 1 atau 2 menteri dari Komeito di kabinet, karena secara ideologis mereka cukup sejalan. Lalu ada partai-partai oposisi, dan saya tidak mencantumkan semuanya di sini. Ini adalah partai-partai utama yang menurut saya perlu kita perhatikan mulai sekarang. Partai terkecil yang saya masukkan sebenarnya adalah Partai Komunis Jepang. Dan saya mencantumkannya di sini karena ada partai lain yang bahkan sedikit lebih besar. Beberapa partai kecil. Tetapi Partai Komunis sudah menjadi bagian tetap yang sangat lama dalam spektrum partai politik di Jepang. Mereka memang selalu ada, dan mereka berkampanye setiap tahun, dan mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Mereka selalu menyuarakan slogan-slogan komunis lama, redistribusi, kami tidak peduli, kita butuh revolusi proletar, dan sebagainya. Mereka melakukan ini dengan sepenuh hati, dan mereka tidak punya banyak dukungan. Tapi mereka sudah ada sejak lama. Mereka tentu saja berada di sayap kiri, dan itu adalah partai komunis tradisional yang benar-benar literal. Bukan sekadar sosialis, tapi partai komunis. Namun mereka tidak pernah mendapatkan banyak dukungan. Sekali lagi, jika kita lihat, mari kita lihat ke Majelis Tinggi, Anda akan melihat Partai Komunis mendapat suara jauh lebih sedikit bahkan dibandingkan Komeito, partai agama itu bukan. Sekitar 3 juta. Dan itu kurang lebih konsisten. Kadang-kadang mereka memenangkan beberapa kursi, dan kali ini serta dalam beberapa periode terakhir, mereka kehilangan kursi. Tapi secara keseluruhan, mereka masih ada. Kemudian partai oposisi utama, atau yang dianggap sebagai partai oposisi utama, adalah Partai Demokrat Konstitusional. Lagi-lagi, Partai DPJ lama, sekarang menjadi CDP. Mereka adalah partai dengan orientasi sosial demokrat, dengan kebijakan-kebijakan redistributif, dan sekarang sangat menekankan pentingnya menjaga konstitusi. Itulah sebabnya mereka menambahkan kata konstitusional dalam nama partai mereka. Bagian besar dari identitas mereka adalah bahwa mereka menentang gagasan LDP sebelumnya untuk merevisi konstitusi Jepang. Idea of revising the Japanese constitution. You need to know the Japanese constitution was never ever. Anda perlu tahu bahwa konstitusi Jepang belum pernah sama sekali direvisi dalam sejarahnya yang sudah lebih dari 70 tahun. Dan ini tentu saja adalah konstitusi yang sebagian besar ditulis oleh orang Amerika. Konstitusi tersebut dalam pasal 9 memuat pasal terkenal yang menolak perang, yang menyatakan bahwa Jepang menolak perang sebagai praktik negara berdaulat, dan karena itu tidak akan memelihara angkatan bersenjata. Jepang tidak akan memelihara kekuatan militer. Nah, LDP di bawah Mr. Abe, mantan Perdana Menteri yang sudah 3 kali lalu, yang dibunuh setelah tidak lagi menjabat, benar-benar sepenuhnya sama sekali tidak berguna sebagai bentuk kekerasan politik. Tapi bagaimanapun, Mr. Abe punya rencana saat ia menguasai 66% parlemen untuk mengubah konstitusi Jepang dan menghapus paragraf kedua dari pasal 9. Ia sebenarnya tidak pernah ingin menghapus bagian penolakan perang asal dari pasal tersebut. Namun, yang ingin dia hilangkan adalah bagian yang menyatakan bahwa Jepang tidak akan memelihara kekuatan militer. Karena kekuatan militer yang sebenarnya dimiliki Jepang disebut pasukan bela diri. Tuan Abe dan pihak-pihak lain di sayap kanan LDP selalu ingin membayangkan kembali militer Jepang dan menjadikannya militer yang benar-benar normal, angkatan laut yang normal, dan angkatan udara yang normal. Saat ini,
Jepang memiliki pasukan bela diri darat, pasukan bela diri udara, dan pasukan bela diri maritim, yang semuanya tunduk pada pembatasan konstitusional yang ketat. Mereka ingin mengubah hal itu. Inilah sebabnya mengapa orang kadang-kadang menyebut LDP sebagai partai radikal, partai militeristik. Meskipun, menurut saya, persepsi itu terlalu dibesar-besarkan. Dan Tuan Abe tidak pernah berhasil melakukan hal tersebut, meskipun ia memiliki 66% kursi di parlemen, yang merupakan syarat yang dibutuhkan menurut konstitusi Jepang untuk mengubah konstitusi. Namun, ada satu syarat lagi menurut konstitusi Jepang, yaitu Anda juga harus mengadakan referendum. Jadi, Anda juga membutuhkan dukungan 50% dari populasi umum jika benar-benar ingin mengubah konstitusi. Dan selalu jelas bahwa dia mungkin akan kalah dalam pemungutan suara jika benar-benar ada referendum tentang hal itu. Itulah sebabnya konstitusi Jepang masih tetap tidak berubah seperti sejak awal. Dan saat ini, kita belum pernah sejauh ini dari kemungkinan perubahan konstitusi yang berhasil, karena LDP semakin kehilangan kekuasaan seiring waktu. Namun, kekuasaan itu hilang ke partai-partai lain. Bukan hanya Partai Demokrat Konstitusional, tetapi juga partai yang relatif baru, setidaknya dalam ukuran saat ini. Partai Demokrat untuk Rakyat. DPP sekarang memiliki tingkat dukungan pemilih yang hampir sama dengan CDP. Dan Partai Demokrat adalah partai tengah kanan, pada dasarnya partai konservatif yang mendukung perlindungan nilai-nilai tradisional. Sebenarnya sangat mirip dengan beberapa tujuan LDP, tetapi mereka berusaha membedakan diri dengan tidak menjadi LDP, terutama karena LDP juga belakangan ini dilanda berbagai skandal. Lalu, masih di antara partai-partai oposisi, ada Isshin no Kai, Partai Inovasi Jepang, yang merupakan partai baru sekitar 10 tahun lalu dan berasal dari Osaka, serta sangat dibangun di atas prestis pribadi pendirinya, Tuan Hashimoto. Mereka adalah partai yang cukup berhaluan kanan. Mereka mendapatkan dukungan, termasuk dukungan nasional, sekitar 7 atau 8 tahun lalu, dan memenangkan beberapa kursi. Yang lucu, bahkan saat itu, ketika Isshin menang di tingkat nasional, pemberitaannya persis sama seperti yang terjadi hari ini tentang partai baru berhaluan kanan, yaitu Sanseito. Dilaporkan bahwa, ya ampun, Jepang sedang bergerak ke kanan. Jepang sedang bergerak ke kanan. Para ekstremis sayap kanan memenangkan kursi dalam pemilihan nasional. Namun yang biasanya terjadi adalah partai tersebut kemudian mengempis lagi, entah karena mereka mengalami perebutan kekuasaan internal, atau karena basis pemilihnya cenderung menghilang pada pemilihan berikutnya. Jadi, di Jepang, kita belum pernah mengalami momen di mana partai sayap kanan yang lebih kanan dari LDP berhasil mempertahankan ukurannya atau tetap berkuasa selama lebih dari beberapa tahun. Dan saat ini, yang kita lihat adalah kemunculan Sanseito, yang bahkan lebih jauh lagi, menurut saya, dibandingkan Isshin, terutama dalam isu-isu migrasi. Mereka membangun nama dengan menjadi anti-imigran, sekali lagi dengan slogan Jepang yang utama. Mereka meniru, sebagai bagian dari pidato mereka, cara gerakan America First memasarkan dirinya dan retorika anti-imigran serta xenofobia. Mereka mengeksploitasi beberapa berita yang pernah kita dengar. Maksud saya, ada geng kriminal kekerasan yang terkenal di Saitama, mungkin hanya beberapa lusin atau 100 orang, dan isu kriminalitas asing semacam ini, yang sebenarnya sangat rendah di Jepang, tetapi mereka tetap berhasil membuatnya menjadi berita utama. Anda perlu tahu bahwa populasi asing di Jepang masih di angka 3% atau bahkan kurang dari seluruh penduduk. Maksud saya, populasi asing di Jepang sangat rendah untuk negara maju di Global North. Namun tetap saja ada kriminalitas dan beberapa masalah, dan Sanseito memanfaatkan hal-hal tersebut. Jadi menurut saya, inilah jenis-jenis partai utama yang perlu diingat. Sekarang, yang baru setelah pemilihan majelis tinggi ini adalah kita melihat adanya peningkatan untuk partai-partai lain dan penurunan relatif untuk LDP. Secara tradisional, yang biasa kita miliki adalah partai penguasa besar bersama koalisi kecil, dan kemudian partai oposisi yang relatif besar.
tetapi tidak kuasa. Dan sekarang, inilah hal yang sedang teruji Jepang. Jadi LDP kehilangan cukup banyak dukungan. Sekali lagi hanya setengah kursi yang diperebutkan, tetapi PPK 11 kursi di antaranya. But the LDP lost 13 of those. This Democratic Party, the DPP, they won. Partai Demokrat ini, DPP, memenangkan 13 kursi. Sanseito memperoleh 14 kursi, naik dari sebelumnya, hanya memiliki 1. Jadi itulah mengapa media kemudian melaporkan ini sebagai peningkatan besar. Karena secara proporsional, Sanseito mengalami kenaikan kursi terbesar dalam pemilihan majelis tinggi. Maksud saya, naik dari 1 menjadi 14 itu luar biasa, bukan? Untuk partai baru. Tapi sekali lagi, ini adalah pola yang pernah kita lihat sebelumnya dengan Isin. Ya, kamu bisa menang besar sekali, tapi kemudian stagnan di level itu, atau bahkan menurun lagi dan menghilang. Jadi apakah yang satu ini akan bertahan? Itu masih menjadi tanda tanya. Dan juga, untuk memperjelas, Sanseito berhasil menarik sejumlah pemilih dari sayap kanan LDP. Jadi, LDP dulunya adalah partai payung yang sebenarnya mengintegrasikan, bahkan tokoh-tokoh yang sangat kanan sekalipun. Dan fakta bahwa Tuan Ishiba dan yang lainnya, yang saat ini berada di kiri, menentang beberapa ide mereka, juga berarti bahwa basis pemilih di kanan sedang mencari tempat baru untuk bernaung, bukan? Dalam arti tertentu, kita tidak melihat adanya revolusi besar. Dan saya tidak pikir kita sedang melihat Jepang bergerak ke arah ekstremisme sayap kanan. A drifting of Japan towards right-wing extremism. No, what we are seeing is just voter migration and Tidak. Yang kita lihat hanyalah perpindahan pemilih dan bukan perpecahan sistem politik. Saya pikir sistem politik Jepang tetap seperti adanya, tetapi kita sedang melihat adanya diversifikasi di antara berbagai partai. Dampak terbesar dari hal ini, atau yang saat ini terjadi, adalah kemungkinan akan menciptakan insentif bagi parlemen untuk benar-benar mengadakan debat yang layak. Selama ini, debat yang sesungguhnya terjadi di dalam LDP, lalu keputusan-keputusan di sana dipaksakan kepada oposisi. Namun sekarang, kita mendekati momen, terutama jika pemilihan umum berikutnya berjalan ke arah yang sama, di mana berbagai partai ini dipaksa untuk saling berbicara dan benar-benar harus mengadakan debat yang lebih besar di dalam parlemen. Dan ini tidak akan lagi hanya menjadi keputusan internal LDP. Internal LDP decisions. So because you see the overall support among the Jadi, population. jika Anda melihat dukungan secara keseluruhan di antara populasi, mari kita ambil contoh di tingkat nasional. LDP mendapat dukungan dari 12,8 juta orang, lalu DPP 7,6 juta, Sanseito 7,4 juta, Partai Demokrat Konstitusional 7,3 juta, Komeito 5,2 juta. Jadi Anda bisa melihat bahwa sekarang kita bergerak menuju situasi di mana partai-partai Jepang yang berbeda memiliki dukungan pemilih yang kurang lebih sebanding. Dan ini, bagi LDP, bukan mesarib shalom ramai secara signifikan, spor besar verdien atheist di Middle Leses. Selama mereka memenang ke lebih dari sekitar 35% basis pemilih. And Mauriceburg Spiel. Namun Vets, ketika mereka turun di bawah 30%, persetujuan mereka sekarang sekitar 24-25%. Sistem pemilu yang dimiliki Jepang saat ini berada di titik kritis di mana sistem tersebut menciptakan representasi yang kurang lebih seimbang di parlemen. Sebelumnya, partai terbesar akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar secara tidak proporsional. Dan sekarang kita berada pada titik di mana partai terbesar telah kehilangan begitu banyak dukungan, sehingga menciptakan parlemen yang kurang lebih proporsional. Seperti yang bisa Anda lihat di majelis tinggi, kita masih memiliki situasi di mana LDP tidak memiliki mayoritas mutlak, tetapi tetap menjadi yang terbesar. Partai Demokrat Konstitusional di pihak kiri adalah yang terbesar kedua. Keduanya saat ini masih secara tidak proporsional besar. Mereka lebih besar daripada yang seharusnya jika melihat basis pemilih mereka. Jika keduanya dalam pemilu umum berikutnya kehilangan sedikit saja basis pemilihnya, itu akan menyebabkan pertumbuhan proporsional partai lain. Jadi apa yang kita saksikan saat ini adalah perubahan dalam struktur partai. Dan ya, bagi Pak Ishiba, tentu saja ini menjadi masalah.
Sekarang dia tidak lagi menguasai mayoritas, baik di majelis rendah maupun majelis tinggi. Dalam sistem politik lain seperti di Eropa, biasanya hal ini akan memaksa partai terbesar untuk membentuk koalisi yang lebih besar, bukan? Jadi, salah satu hal yang dipertimbangkan atau yang dibicarakan orang adalah bahwa alih-alih hanya membentuk koalisi dengan Komeito, karena bahkan bersama mereka pun, mereka tidak lagi memiliki mayoritas di majelis tinggi, Anda bisa saja mengajak Ishin atau Sanseito dan bekerja sama dengan mereka. Namun, LDP menolak hal itu sejak awal, terutama karena Sanseito diperlakukan di Jepang seperti AfD di Jerman, di mana tidak ada yang bisa bekerja sama dengan mereka, dan memang tidak ada yang mau. Bekerja sama dengan mereka karena mereka terlalu radikal bagi banyak orang. Hal lain yang mungkin bisa dipikirkan adalah, tentu saja, koalisi besar, meskipun menurut saya kita belum pernah melihat itu sebelumnya, antara LDP dan CDP. Saya sendiri tidak yakin apakah kita pernah memiliki itu. Tapi ini juga merupakan skenario yang mungkin, bukan? Di mana mereka berbicara dan berkata, oke, mari kita bekerja sama. Kalian dapat beberapa kursi di kabinet, dan kami juga dapat beberapa kursi. Lalu kita koordinasikan kebijakan. Namun untuk saat ini, tampaknya partai-partai ini juga enggan untuk membentuk koalisi apapun dengan partai yang sedang berkuasa, dan saat ini sedang melemah. Karena Anda tentu tidak ingin menghentikan proses pelemahan itu. Anda mungkin akan menjadi pihak yang langsung diuntungkan dari LDP yang melemah. Jadi, tampaknya untuk saat ini, lihat semula secam konsensus kan semestinya imai pada biso. Berarti itu step bersama-sama atau membentuk pemerintahan koalisi minoritas. Minority coalition government. What does that mean? It means simply that these two parties. Apa artinya itu? Artinya sederhana saja. Kedua partai ini tidak menguasai lebih dari 50% suara di parlemen. Tetapi mereka tetap menjadi kabinet, yang berarti pemerintah secara keseluruhan akan relatif lemah. Karena bagi Pak Ishiba, untuk meloloskan sesuatu di dua kamar parlemen, tidak cukup hanya memenangkan dukungan partainya sendiri dan Komeito. Sekarang, mereka harus berbicara juga dengan partai-partai lain, dan minimal yang ia butuhkan adalah agar partai-partai tersebut tidak menentang keputusan atau kebijakannya, yang berarti harus ada lebih banyak konsesi. Itulah sebabnya saya pikir perubahan terbesar yang kita lihat saat ini dalam sistem Jepang adalah bahwa distribusi kekuasaan yang ada sekarang akan memaksa terciptanya lebih banyak konsensus, dan konsensus itu harus melintasi batas partai. Sekarang, salah satu hal menarik dalam perdebatan politik Jepang, perdebatan internalnya, adalah tidak satu pun partai besar, bahkan tidak seumur partai di sini, yang benar-benar menentang kebijakan kesejahteraan sosial. Social welfare policies. None of them. They're all pro-social welfare. Tidak satu pun dari mereka. Mereka semua pro kesejahteraan sosial. CDP, DPP, Sanseito, LDP, semuanya pro kesejahteraan sosial. Hal yang mereka tidak sepakati adalah bagaimana menjalankan kesejahteraan sosial. Ini benar-benar salah satu perbedaan terbesar dibandingkan dengan Eropa dan AS, di mana perbedaan kanan-kiri seringkali biasanya tentang apakah ingin lebih banyak kesejahteraan sosial atau tidak. Di Jepang, satu hal yang jelas, akan ada lebih banyak kesejahteraan sosial. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Beberapa partai mendukung pembayaran langsung. Misalnya, mari kita kirim saja pada dasarnya $200 AS ke rekening bank semua orang. Jepang, omong-omong, melakukan ini saat pandemi corona. Tiba-tiba, pada musim panas 2020, saya mendapat surat, saya isi surat itu, saya berikan nomor rekening bank saya, dan 2 minggu kemudian saya mendapat tambahan sekitar $1.000 AS di rekening bank saya. Itu baru saja terjadi, dan mereka berpikir untuk melakukannya lagi, langsung memberikan bantuan tunai. Ada juga beberapa partai, saya kira itu CDP, yang ingin melakukannya dengan cara seperti ini. LDP dan DPP sedang mendiskusikan apakah mereka sebaiknya menurunkan pajak penjualan. Jadi pajak pertambahan nilai, di Jepang disebut pajak penjualan. Sekitar 8 tahun lalu, pajak ini dinaikkan dari 8 menjadi 10%, dan sekarang pembahasannya adalah bagaimana mengembalikannya ke 8%. Beberapa partai lain mengatakan bahwa sekarang sebaiknya kita menurunkan pajak bensin.
Jadi diskusinya adalah tentang bagaimana membagikan uang atau bagaimana memastikan masyarakat umum di Jepang memiliki lebih banyak uang di tangan mereka. Bukan tentang apakah itu seharusnya dilakukan atau tidak. Dan ini tentu saja sangat mengejutkan. Isa saya maitiniach bori fitiwis inasamisa, asked waringan dengan PDB. Debt in debt to GDP terms. Let me show you this here, a little graph from the Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda, sebuah grafik kecil dari Dana Moneter Internasional, yang juga sangat baik dalam integrasi data. Rasio utang terhadap PDB adalah gagasan untuk mengukur utang negara Anda dalam hal berapa banyak pendapatan negara Anda per tahun. Kita punya negara seperti Jerman yang jelas-jelas memiliki utang, 64,7%. Jadi perlu bekerja, maksud saya, ini adalah data untuk tahun 2023. Omong-omong, ini memang bukan data terbaru, tapi Anda tahu, trennya kita masih berada di titik-titik ini. Amerika Serikat berada di angka 120% rasio utang terhadap PDB. Seluruh Amerika Serikat harus bekerja lebih dari 1 tahun tanpa dibayar untuk bisa melunasi semua utang itu. Dan izinkan saya menekankan di sini, saya pikir ini adalah metrik yang bodoh. Saya tidak suka metrik ini, tapi saya berikan kepada Anda, karena inilah narasi utama yang beredar, bukan? I give it to you because this is the mainstream narrative, right? A mainstream in the West, in Europe, and in the United States. Pandangan arus utama di Barat, di Eropa, dan di Amerika Serikat memandang utang dalam kaitannya dengan rasio terhadap PDB. Dan Jepang saat ini berada angka 290%. Rasio utang terhadap PDB-nya lebih dari 90%. Jepang adalah nomor 1 di dunia dalam rasio utang terhadap PDB untuk utang nasionalnya. Dan sekali lagi, saya pikir Jepang melakukan hal yang benar, karena itu sebenarnya tidak masalah. Berapapun rasio utang terhadap PDB yang dimiliki, tidak menjadi masalah selama Anda memiliki mata uang yang berdaulat. Selama utang tersebut didenominasikan dalam yen Jepang, yang memang demikian untuk kasus Jepang. Sebagian besar utang ini dalam yen Jepang, dan kita tidak pernah mengalami momen di mana Jepang kesulitan membayar utang yang jatuh tempo. Sekali lagi, karena mereka memiliki mata uang yang berdaulat. Dan pihak Jepang, BOJ, sejalit men Bournemouth, semeberai seni tuantiin. To making available funds. So Japan has been able to Jadi, Jepang telah mampu memonetisasi utangnya atau melakukan pelonggaran kuantitatif. Dan ya, hal ini memang menyebabkan lonjakan besar pada utangnya. Namun di sisi lain, hal ini juga memastikan bahwa Jepang memiliki perekonomian yang berfungsi. Ekonomi Jepang, meskipun sekarang mengalami inflasi untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, masih berjalan cukup solid dan kuat. Setidaknya untuk saat ini. Jadi saya tidak berpikir ini adalah masalah. Dan lucunya, tidak ada satupun partai yang benar-benar peduli tentang hal ini. Mereka semua hanya, oke, untuk apa kita butuh uang? Bagaimana kita membelanjakannya? Mereka memang memiliki perdebatan internal tentang dari mana mendapatkan uangnya. Have an internal debate about where to get the money from, but most of these parties say like, okay. Namun sebagian besar partai ini mengatakan, oke, yang lebih penting adalah kita memberikan uang kepada masyarakat agar mereka bisa membeli barang, hidup dengan baik, dan mendukung perekonomian, daripada menaikkan pajak dan memotong tunjangan. Saat ini, diskusi seperti itu memang tidak terjadi di Jepang, yang sekali lagi merupakan salah satu hal yang tidak banyak diketahui orang di luar Jepang. Jadi saya pikir kita akan terus melihat kebijakan moneter yang ekspansif. Kita akan melihat lebih banyak pengeluaran fiskal di semua bidang di Jepang, termasuk untuk aparatur keamanan. Itu satu lagi, maksud saya, di bidang keamanan, kita juga melihat pengeluaran sosial. Tentu saja, karena tidak ada satupun partai, terutama yang besar, yang menentang hal ini. Especially not the large ones are against this. So this is a very large difference to the CDU. Jadi, ini adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan CDU di Jerman dan partai-partai konservatif di Eropa, yang semuanya ingin memangkas sistem kesejahteraan hingga nyaris tidak ada. Seringkali dengan dalih, Anda tahu, kita tidak punya uang dan kita perlu mengalihkan dana ke militer. Jepang, mereka melakukan keduanya. Meskipun mereka tidak menargetkan pengeluaran 5, sama sekali tidak. Mereka tetap pada target pengeluaran 2%, yang juga bukan metrik yang cerdas. Tetapi setidaknya, Jepang tidak berusaha melakukan militerisasi secara berlebihan seperti yang dilakukan Eropa. Dan dalam arti dan konteks ini, saya percaya kita perlu melihat pengumuman terbaru bahwa sekarang Trump dan Jepang
telah mencapai kesepakatan dagang. To a trade agreement. The Mr. Ishiba was very hard pressed about this one also because Tuan Ishiba sangat tertekan dalam hal ini. Juga karena dia tidak ingin kehilangan lebih banyak dukungan dalam pemilihan majelis tinggi daripada yang sudah terjadi. Kekalahan dan penurunan kekuatan LDP memang sudah diprediksi. Tetapi, jika ada perjanjian dagang yang dianggap tidak menguntungkan di Jepang, hal itu bisa membuatnya kehilangan dukungan lebih banyak lagi. Tidak mengherankan, partai oposisi juga mengkritik pengumuman ini. It's faham bahwa ini nuduh pemauf. Itu sebenarnya, jika kimaran apa yang kita ketahui ini, menurut saya, bukanlah masalah besar. Faksnya, helma ansvanik story snof mabazis voftor. The main thing is we don't have the treaty text yet. We don't know, and this treaty text needs to come out sooner or later. Kita tidak tahu. Dan naskah perjanjian dipublikasikan cepat atau lambat. Maksud saya, pada titik tertentu, perjanjian dagang dan perjanjian tarif di Jepang juga harus melewati kedua kamar parlemen Diet. Menurut saya, itulah yang seharusnya juga terjadi di Amerika Serikat. Meskipun AS belakangan ini sering melanggar banyak aturan hukum dan konstitusinya sendiri. Namun, yang diberikan Gedung Putih kepada kita hanyalah lembar fakta resmi. Lembar fakta dari Gedung Putih di situs resmi Gedung Putih. Yang menurut saya jelas sekali ditulis oleh ChatGPT. Ini sangat terlihat jelas ketika Anda menggulir ke bawah. Anda mendapatkan semua informasinya. Lalu di bagian akhir informasi yang sama diulang lagi dengan gaya ChatGPT, merangkum apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Summarizing what was already said, and the bullet points and so on and sub bullet points. Dan poin-poin utama, sub-poin, semua tanda hubung dan seterusnya. Ini adalah cara khas ChatGPT mengekspresikan dirinya. Jadi pertama-tama, siapapun yang menyiapkan ini tampaknya juga telah menjalankannya melalui AI. Ini hanya dugaan. Saya tidak tahu pasti. Ini murni interpretasi pribadi saya setelah membacanya. Satu hal yang paling ditekankan dalam pernyataan ini adalah bahwa Jepang setuju untuk melakukan investasi sebesar 500 miliar dolar AS ke dalam ekonomi Amerika Serikat, dan bahwa ini merupakan konsesi besar dari pihak Jepang, sebagai imbalan atas hanya dikenakannya tarif tambahan sebesar 15% pada produk-produk Jepang, terutama mobil Jepang, yang selalu menjadi sektor terdekat dengan Jepang. The sector that always has been dearest to Japan. You must understand around 10% of the Japanese. Anda harus memahami bahwa sekitar 10% dari ekonomi Jepang, 10% dari produksi negara ini terkait dengan industri otomotif dalam satu atau lain cara. Karena bukan hanya mobilnya saja, tentu saja ada mesin, industri kimia yang mendukungnya, ban, karet. Sebuah mobil terdiri dari begitu banyak komponen, dan setiap komponen memiliki pasarnya sendiri, bukan? Dan Jepang berhasil hadir di semua pasar tersebut. Industri otomotif sangatlah penting bagi Jepang. Damn Norwich need carries at to a meski pustis indil factome. Even a little bit of revenue coming from abroad will have a ripple effect, and the United States knows that precisely, which is why. Dan Amerika Serikat tahu itu dengan sangat jelas. Itulah sebabnya mereka menggunakan taktik-taktik ini. Dan ini bukan pertama kalinya, Anda tahu. Sudah pada tahun 1980-an, produsen otomotif dan elektronik Jepang berada di bawah serangan langsung dari Amerika Serikat. Dan biasanya yang dilakukan Jepang adalah berusaha memastikan bahwa ekspor dengan margin tertinggi tetap aman. Dan mereka membuat konsesi pada ekspor dengan margin yang lebih rendah. Pada tahun 1980-an, mereka secara sukarela membatasi jumlah mobil yang akan diekspor. Dan yang mereka lakukan adalah mengekspor lebih banyak mobil mewah dan kelas atas, di mana mereka memiliki margin keuntungan yang lebih besar, dan tidak lagi mengekspor mobil murah, yang sebenarnya lebih banyak menguntungkan rumah tangga berpenghasilan rendah di Amerika Serikat. Jadi, orang-orang yang tidak lagi memiliki akses ke mobil murah adalah mereka yang berpenghasilan rendah di AS. Sementara Jepang masih berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan margin keuntungan mereka pada mobil-mobil yang lebih mahal. Kali ini, menurut saya kesepakatannya berbeda, karena saya belum membaca apapun tentang pembatasan ekspor. Seperti Jepang setuju hanya mengekspor sejumlah mobil tertentu, tetapi mereka tampaknya setuju untuk pada dasarnya menyuap AS dengan menjanjikan 550 miliar dolar AS ke dalam sebuah kendaraan investasi,
yang kemudian akan diinvestasikan ke infrastruktur energi, manufaktur semikonduktor, penambangan mineral penting, serta produksi farmasi dan medis di Amerika Serikat. Gedung Putih menjual ini sebagai kemenangan besar dan keberhasilan yang akan merevitalisasi ekonomi AS. Hal yang aneh, tentu saja, adalah jika AS setuju bahwa Jepang terus menjual mobil ke Amerika Serikat. Mobil-mobil ini jelas akan dijual dalam dolar AS, seperti biasanya dalam perdagangan. Anda menjual dalam mata uang negara penerima. Artinya, para eksportir Jepang memperoleh mata uang AS, dan mata uang AS itu biasanya Anda tidak mengonversinya kembali. Maksud saya, Anda bisa mengonversinya kembali ke yen Jepang, tetapi biasanya yang Anda lakukan adalah menginvestasikannya di ekonomi tempat Anda mengekspor. Anda bisa menanamkan kembali ke pabrik yang lebih besar, atau membeli saham di pasar saham, atau membeli obligasi di pasar obligasi. Dan dengan demikian, Anda memperoleh keuntungan dan imbal hasil dari modal tersebut. Tetapi Anda tetap menyimpannya di dalam ekonomi itu. Dalam arti tertentu, memiliki perjanjian investasi langsung asing antara Jepang dan AS, menurut saya, adalah sesuatu yang kemungkinan besar tidak membuat Jepang keberatan untuk melakukannya. Saya ingin mengatakan, pada pertemuan Jeju terakhir, Tuan Ishiba sudah mengumumkan bahwa akan ada, atau apakah itu pada pertemuan sebelumnya? Saya lupa, tetapi akan ada investasi sebesar $1 triliun ke Amerika Serikat. Saat ini belum jelas apakah 590 miliar itu bagian dari jumlah tersebut, atau 590 miliar itu di luar jumlah tersebut. Tetapi Jepang tidak pernah mengalami masalah untuk berinvestasi di AS. Saya rasa AS sebenarnya adalah pasar terbesar tempat Jepang berinvestasi, juga dalam bentuk obligasi dan saham AS. Secara historis, Jepang sangat-sangat senang berinvestasi di Amerika Serikat, karena hasilnya juga menguntungkan bagi mereka. Jadi menurut saya, ini tampak seperti sesuatu yang kini dijual oleh pemerintahan Trump sebagai kemenangan besar. Juga karena mereka membutuhkan semacam perjanjian dagang dengan salah satu sekutu utama mereka untuk mendorong pihak lain seperti Korea dan Eropa agar mau mencapai kesepakatan yang sampai sekarang belum terjadi. AS belum terlalu berhasil memaksa mitra dagangnya. Sekarang Jepang menjadi yang pertama, dan efek lanjutannya adalah, sampai saat ini, Jepang mendapat janji bahwa mereka akan bisa menjual mobilnya dengan tarif 15%, di atas 2,5% ke pasar AS. Namun produsen mobil Amerika Utara jadi impor dari Kanada dan Meksiko. Sampai saat ini, tanpanya kesepakatan, masih akan dikenakan tarif 25%. Dan ini tentu saja termasuk produsen mobil AS. Karena jika mereka memproduksi katakanlah di Meksiko, di pabrik-pabrik Meksiko untuk menekan biaya, maka tarif semacam ini pada dasarnya juga dikenakan pada mereka. Jadi, dalam arti tertentu, saya memang berpikir bahwa AS, tentu saja pemerintah dan Trump, akan mencoba menggunakan ini sebagai alat tawar dengan pihak lain, dan kemudian menurunkan tarif ini juga. Namun saat ini, AS bermalu cukup terbiak kengatsain dan dipercaya sendiri, dengan tagix gethef and nueving gista at ithbakaris imad. I-remote ba AS. This is going to be a huge headache for the US as well. It also creates Ini juga tetap menciptakan insentif bagi pihak lain untuk melakukan diversifikasi dari Amerika Serikat. Insentif ini tidak akan hilang. Dan sejujurnya, saya akan terkejut jika perjanjian dagang antara Jepang dan Amerika Serikat ini benar-benar bertahan selama pemerintahan Trump. Karena satu hal yang pasti adalah, begitu Donald Trump bangun di pagi hari, atau ada sesuatu yang berubah dalam perhitungannya, dia akan membatalkan perjanjian ini dan berkata, "Oh, kita diproyekkan tinta. Oh, kalian telah bohong kepada kami. Jod, semuanya jelas. Tuang jembat bal. Agar tidak berkoik seperti everything is not. And the Japanese, they don't work like that. They actually operate under the premise. Mereka sebenarnya beroperasi dengan premis bahwa Anda perlu bernegosiasi. Anda perlu memastikan detailnya benar. Lalu Anda berpegang pada kesepakatan itu dan menjalankannya dalam jangka panjang. Saya memang berpikir Jepang akan melihat bahwa perjanjian ini, mungkin saya tidak yakin,
Tetapi bisa jadi perjanjian ini bahkan tidak sepadan dengan kertas tempat ia ditulis, karena seluruh strateginya bisa saja berubah dalam semalam. Dan Amerika Serikat bisa saja muncul dengan ide-ide yang benar-benar baru. Terutama, misalnya, kontrol modal secara langsung. Saya menafsirkan perjanjian ini, dan saya juga baru-baru ini berbicara dengan Warwick Powell. Dia juga berada di pihak itu. Sebagai pendahulu dari kontrol modal langsung, bukan? Untuk memastikan bahwa modal dan keuntungan yang dihasilkan di Amerika Serikat tetap berada di AS, dan bahwa AS memiliki suara, pemerintah AS memiliki suara, tentang kemana modal itu akan diinvestasikan. Karena jika kita lihat, ringkasan dari Gedung Putih ini sebenarnya membahas tentang kendaraan investasi dan peran AS dalam menentukan di mana Jepang akan diizinkan untuk berinvestasi. In where the Japanese are going to be allowed to invest in, but still the fact that they will invest means. Namun tetap saja, fakta bahwa mereka akan berinvestasi berarti lebih banyak saham, obligasi, tanah, atau perusahaan AS yang dengan cara tertentu akan dimiliki oleh Jepang. Jadi pada dasarnya, ini adalah AS yang setuju Jepang memiliki lebih banyak bagian dari Amerika Serikat. Meskipun kepemilikan ini atas kebijakan pemerintah AS tentu saja dapat diubah kapan saja. Meskipun hal ini belum pernah kita lihat sejauh ini, tetap saja hal tersebut masih mungkin terjadi di bawah pemerintahan saat ini. Jadi, dengan demikian, masih ada pertanyaan apakah Tuan Ishiba akan tetap menjadi Perdana Menteri Jepang. Tetapi sejauh ini, hal ini bukanlah cerita besar bagi saya. Karena, seperti yang telah kita lihat, isu utama kebijakan luar negeri dengan Amerika Serikat, yaitu perjanjian dagang ini, sekarang tampaknya mengarah ke satu arah tertentu. Dan yang paling penting, sistem politik Jepang menurut saya akan lebih mirip dengan yang ada di Majelis Tinggi saat ini. Kita akan memiliki lebih banyak partai. Kita akan memiliki lebih banyak orang yang terlibat. Jadi secara alami, kita akan memiliki pusat kekuasaan yang kurang kuat. Pemerintah Jepang yang kurang berkuasa. Apakah pemerintah itu dipimpin oleh Tuan Ishiba atau orang lain? Perhitungannya tetap sama. Anda harus menjaga keseimbangan dengan cara tertentu. Mungkin juga menggesek sembilan koalisi dan perjumpah iring waktu. Hadithuk mubishasumengens risti debat. That will probably not change that quickly. The next test will be, of course, the next general elections. Ujian berikutnya tentu saja adalah pemilihan umum berikutnya, yang masih agak lama. Kecuali Tuan Ishiba atau siapapun membubarkan parlemen. Itu adalah kekuasaan Perdana Menteri. Perdana Menteri bisa membubarkan parlemen dan berkata, kita akan mengadakan pemilihan umum baru. Saat ini, saya rasa dia tidak akan melakukan itu. Saat ini, saya rasa tidak ada insentif untuk itu. Terutama karena LDP saat ini masih merupakan partai terbesar di majelis rendah. Jadi, mengapa mengubahnya sekarang sekenutu? Hampir pasti akan kehilangan pemiling. Tapi siapa yang tahu? Voters, but who knows? Sometimes there are other calculations. Terkadang ada perhitungan lain, dan hal ini mungkin akan terjadi. Tetapi prediksi saya untuk sementara waktu, setidaknya untuk 1 tahun ke depan, kita mungkin akan melihat perubahan kepemimpinan, pergantian Perdana Menteri. Namun tidak selalu karena aritmatika parlemen. Kita akan melihat Jepang yang lebih beragam di seluruh spektrum politik, di antara partai-partai, dan keberagaman itu tidak lagi hanya di dalam satu partai. Jadi, akan ada lebih banyak tekanan menuju pembentukan konsensus. Bukan pergeseran ke kanan atau ke sayap kanan ekstrem untuk Jepang. Saya tidak menafsirkannya seperti itu. Meskipun kelompok sayap kanan ekstrem, Sanseito, pasti akan lebih didengar dan akan berdampak pada cara mereka membentuk politik Jepang. Namun, seperti biasanya, pengaruh itu akan terjadi secara bertahap. Bukan dengan cara salami slicing, hanya memasukkan suara dan beberapa preferensi Mia ke dalam diskusi kebijakan secara keseluruhan. Sitsanifis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. I hope it was helpful. See you next time.